Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi nih bersama aku, Ramaditya Pandu Mulyono, atau lebih akrab dipanggil Pak Rama, dalam mata pelajaran pemesinan non-konvensional. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi mengenai komputer aided manufacturing atau lebih akrab disingkat CAM. Sebelum itu, Bapak harap murid-murid semua yang sedang berada di rumah dalam keadaan sehat, sehingga dapat mengikuti pembelajaran pemesinan non-konvensional pada pertemuan kali ini secara maksimal. Sebelum masuk ke dalam materi Computer Aided Manufacturing atau CAM, Pak Guru akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Murid-murid harus mengetahui tujuan pembelajaran terlebih dahulu agar murid-murid paham apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini dan paham apa yang harus kita capai bersama-sama pada pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini atau tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, mengenal apa itu Computer Aided Manufacturing atau CAM. Yang kedua, mengetahui aplikasi-aplikasi Computer Aided Manufacturing atau CAM. Dan yang terakhir, mengetahui langkah pembuatan program secara otomatis menggunakan aplikasi Mastercam X5. Baik, sebelum kita membahas apa itu Computer Aided Manufacturing atau lebih dikenal dengan CAM, di sini Pak Guru memiliki satu video yang berkaitan tentang materi kita pada pertemuan kali ini. Silahkan murid-murid dapat menyaksikan terlebih dahulu video yang telah Pak Guru sediakan. Untuk itu, silahkan murid-murid menonton video yang telah disediakan dan selamat menikmati.
Bagaimana nih video yang barusan? Sangat menarik bukan? Video tadi merupakan suatu proses manufacturing pembuatan impeller menggunakan mesin CNC. Lebih tepatnya menggunakan mesin CNC 5 aksis. Dengan benda kerja yang serumit itu, kira-kira bagaimana cara kita untuk membuat program CNC-nya? Apakah dengan cara manual? Tentu tidak, karena program CNC yang dibutuhkan memiliki tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Jika kita membuat program secara manual, maka akan memerlukan waktu yang lama dan juga belum tentu program yang kita buat itu benar. Oleh karena itu, untuk membuat program pada benda kerja dengan tingkat ketelitian dan kesulitan yang tinggi, perlu menggunakan suatu aplikasi yang disebut dengan Computer Aided Manufacturing. Lalu, apa itu Computer Aided Manufacturing? Computer Aided Manufacturing atau disingkat dengan CAM merupakan pemanfaatan sistem komputer untuk membantu proses perencanaan, pengelolaan, serta pengendalian kegiatan manufaktur, baik secara langsung maupun melalui antarmuka komputer dengan peralatan produksi. Dalam pembelajaran, CAM biasanya digunakan untuk membuat program mesin CNC yang kemudian disimulasikan terlebih dahulu sebelum dijalankan secara nyata pada mesin CNC. Entah itu mesin CNC turning maupun juga dapat di mesin CNC milling. Sama seperti Computer Aided Design atau CAD yang terdapat berbagai jenis aplikasi untuk mendesain seperti AutoCAD, Inventor, dan juga SolidWorks. Computer Aided Manufacturing atau CAM juga terdapat berbagai jenis aplikasi untuk membuat program dan mensimulasikannya, antara lain Mastercam, Fusion 360, SolidWorks CAM, NX CAM, Gibbs CAM, dan juga PowerMill. Aplikasi yang umum dan sering digunakan khususnya dalam proses pembelajaran di jenjang sekolah menengah kejuruan pada mata pelajaran Computer Aided Manufacturing atau CAM adalah menggunakan Mastercam X5. Selanjutnya, Pak Guru akan menjelaskan langkah-langkah untuk belajar Computer Aided Manufacturing atau CAM. Langkah yang pertama yaitu membuat benda kerja. Langkah yang kedua adalah memberikan perintah proses kerja. Langkah yang ketiga adalah mensimulasikan proses kerja. Langkah yang keempat yaitu mengunduh program CNC. Dan langkah yang terakhir adalah menginput program CNC pada mesin CNC yang akan kita gunakan. Sekarang kita akan membahas langkah yang pertama, yaitu membuat desain benda kerja. Jika murid-murid telah belajar menggunakan aplikasi Inventor, pastinya kalian tidak asing untuk membuat desain benda kerja. Jika pada industri, bagian desain dan pembuatan program dilakukan oleh orang yang berbeda, pada pembelajaran di lingkungan sekolah menengah kejuruan, kita akan mendesain sendiri langsung pada aplikasi Mastercam X5. Hal tersebut dikarenakan benda kerja yang ingin kita buat masih dalam bentuk yang sederhana, tidak memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Oleh karena itu, langkah pertama, kita membuat desain benda kerja terlebih dahulu sesuai dengan benda yang ingin kita kerjakan pada mesin CNC. Jika benda kerja telah berhasil kita desain, langkah yang kedua adalah memberikan perintah proses kerja. Perintah proses kerja di sini sesuai dengan apa yang ingin kita kerjakan, seperti proses facing, proses contouring, proses pocketing, proses drilling, atau proses boring. Pada langkah ini,
kita juga akan mengatur alat potong yang ingin kita gunakan. Dan juga kita harus mengatur parameter proses pemesinan yang akan kita kerjakan pada mesin CNC. Ketika kita sudah memberikan perintah proses kerja yang kita inginkan, langkah yang ketiga yaitu mensimulasikan proses kerja pada benda kerja yang telah kita buat. Langkah ini memiliki tujuan agar murid-murid mengetahui alur proses pemakanan atau proses manufacturing pada benda kerja yang akan murid-murid kerjakan, sehingga dapat juga untuk meminimalisir terjadinya kesalahan pada saat proses eksekusi pada mesin CNC secara langsung. Jika murid-murid telah selesai mensimulasikan proses kerja dari benda kerja yang ingin dikerjakan dan sudah tidak terdapat kesalahan dari program yang telah dibuat, maka langkah yang selanjutnya, murid-murid dapat mengunduh program CNC yang telah berhasil kalian buat menggunakan aplikasi Mastercam X5. Langkah yang terakhir, jika murid-murid sudah berhasil mengunduh program CNC yang kalian buat dengan aplikasi Mastercam X5, selanjutnya murid-murid dapat memindahkan atau menginput program CNC tersebut pada mesin CNC yang ingin murid-murid gunakan. Bisa dengan bantuan flash disk untuk memindahkan program CNC tersebut. Itulah tadi merupakan langkah-langkah kita dalam belajar Computer Aided Manufacturing atau CAM. Murid-murid perlu memahami terlebih dahulu konsep dasar dari Computer Aided Manufacturing. Selain itu, murid-murid juga harus paham langkah-langkah dalam belajar Computer Aided Manufacturing agar pada pertemuan selanjutnya ketika praktik secara langsung menggunakan aplikasi, murid-murid sudah paham langkah seperti apa yang akan kalian lakukan. Sekian dulu materi kita pada kesempatan kali ini mengenai Computer Aided Manufacturing. Semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini dapat bermanfaat bagi murid-murid ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Karena telah menonton video ini, tetap semangat dalam belajar CNC dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.